tahu rahasia kita. Awalnya kita pikir dia tempat yang aman buat berbagi cerita. Pernah nggak sih ngerasa punya teman yang lebih cepat menyebarkan berita dibanding media nasional? Hari ini kita curhat, besoknya udah jadi headline satu kampung. Bahkan kalau bisa dia pasang spanduk di perempatan jalan, lengkap dengan foto dan judul berita, biar semua orang tahu rahasia kita. Awalnya kita pikir dia tempat yang aman buat berbagi cerita. Kita percaya, kita nyaman, kita anggap dia sahabat. Tapi lama-lama, kok rasanya malah kayak ngobrol sama wartawan investigasi. Bukan didengar, malah dijadikan bahan liputan eksklusif. Kita cerita tentang masalah pribadi, dia malah sibuk buka live report di grup sebelah. Belum selesai kita curhat, dia udah siap jadi penyiar dadakan, menyampaikan update terbaru ke siapa aja yang mau dengar. Yang bikin tambah gregetan, kalau ketahuan, jawabannya selalu klasik. Aku nggak sengaja kok. Atau aku cuma cerita ke satu orang aja. Nggak nyangka nyebar. Padahal kita semua tahu, satu orang itu juga punya satu orang lain buat cerita. Lalu berlanjut ke satu orang lain lagi sampai akhirnya sekampung tahu semua detail cerita kita. Capek? Udah pasti. Kesal? Banget. Solusi? Jangan kasih dia bahan gosip. Kalau di sekitar kita masih ada teman model begini, langkah terbaik bukan cuma sekadar menjauh, tapi juga lebih selektif dalam memilih tempat bercerita. Percayalah, nggak semua orang yang kelihatan peduli. Itu benar-benar peduli. Ada yang sekadar ingin tahu, ada juga yang sekadar ingin punya bahan obrolan. Jadi sebelum curhat, pastikan dulu ke siapa kita bicara. Pilih teman yang benar-benar bisa dipercaya, yang bisa mendengar tanpa menyebar, yang bisa menyimpan tanpa membocorkan. Karena teman sejati itu bukan yang bikin hidup kita jadi infotainment dadakan, tapi yang tetap diam, meskipun punya banyak cerita untuk disebarkan. Gimana? Kamu pernah punya teman model begini? Atau malah sekarang lagi kena serangan gosipnya?